Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan memaparkan beberapa part dalam novel saya yang berjudul Hutan Terlarang. Simak ya teman-teman. Pasti Anda akan ketagihan mendengarkan dan menyimak paparan dari novel ini. Yang suka dengan cerita misteri, siap-siap. Judul yang pertama, judul kecil adalah Proyek Kerja Menggoda di Hutan Alas Ratu. Apa? Hutan Alas Ratu? Tanyaku berbarengan dengan Nina kepada Pak Dharma atasan di tempat kami kerja. Beliau memberitahu tentang pekerjaan yang dia tawarkan keluar kota. Kalau Dara sama Nina tidak mau, biar Bumi mencari anggota tim yang lain, ujar Pak Dharma santai. Aku dan Nina saling pandang. Beneran nih nggak mau kalian? Bonusnya bisa buat beli motor baru kamu loh, Ra, ujar Bumi dengan senyum menggoda. Duh, senyum yang aku kagumi sejak dari zaman kuliah dulu. Oke, aku ambil, seru Nina sambil menyenggol lenganku. Kamu, Ra? Tanya Bumi sambil menjimbak rambutnya yang gondrong sehingga hidungnya yang mancung semakin terlihat. Aku? Ya sudahlah, aku ambil juga. Jawabku setengah ragu. Bingung, takut orang di rumah tak mengizinkanku. Ini sebenarnya proyek kerja pertamaku di kantor jasa konsultan kehutanan. Sempat ragu untuk mengambilnya, tetapi hati kecil ini mengatakan, ambil. Kesempatan tak datang 2 kali. Apalagi uang sakunya aduhai menurutku. Menggoda isi dompet yang sudah lama tak terisi. Sore ini aku pulang kerja setelah melewati macetnya jalanan yang kerap kali membuatku ingin lari saja dari lingkungan yang telah membesarkanku. Tumbuh kembang di hunian padat penduduk kadang membuatku iri terhadap orang yang setiap hari matanya dimanjakan alam. Ini salah satu alasanku mengambil proyek kerja keluar kota. Akhirnya sampai juga si perkutut kesayanganku di ujung gang. Langsung aku masukkan ke halaman rumahku yang pas-pasan. Walhasil, motor kesayanganku ini beradu mesra dengan motor bapak dan sepeda elang adik bontotku. Assalamualaikum, ujarku sambil membuka pintu. Terdengar ibu dari dapur menjawab salamku. Aku melewati elang yang lagi asik di depan laptopnya, menengoknya sebentar sambil mengucek-ngucek rambutnya. Adik semata wayangku hanya menyeringai. Aku langsung menghampiri ibu yang sedang sibuk di dapur. Aha, membuat kolak pisang. Pasti ada yang lagi puasa, pikirku. Ah, bukannya bapak sama ibu kalau hari Kamis puasa? Duh, aku belum bisa meniru rajinnya puasa sunnah mereka. Betul saja, begitu azan maghrib berkumandang, bapak dan ibu berbuka puasa. Ini momen membahagiakan. Biasanya ibu setelah meneguk minuman untuk membatalkan puasanya, tangannya kemudian menyentuh kepalaku dan kepala elang. Aku sama elang akan diam, kemudian mengamini apa yang ibu doakan. Dara, semoga cepat dapat jodoh ya nak, bisik ibu di telingaku. Elang terlihat menahan tawa ketika mendengar doa ibu untukku. Aku melotot ke arahnya. Bu, aku minta izin ya untuk ambil proyek kerja keluar kota, ujarku sambil menatap ibu dan bapak. Kemana? Tanya bapak. Ke hutan Alas Ratu, jawabku santai. Bapak dan ibu berpandangan kemudian menatapku lekat-lekat. Boleh kan bu? Tanyaku lagi sambil berharap ibu atau bapak mengizinkanku. Kita sholat dulu. Ayo, seru ibu. Di tempat sholat keluarga sudah ada elang menunggu. Kami kemudian salat berjamaah. Selesai mengimami kami dan berdoa, bapak membalikkan badannya ke arah kami. Dia memandangku sambil tersenyum. Silahkan Dara ambil pekerjaanmu. Pesan bapak jangan lupa tata krama agama dipakai ketika memasuki wilayah baru, ujar bapak. Tapi pak, anak kita itu perempuan, masa masuk hutan gitu, ujar ibu seperti keberatan. Lah yang jalani Dara bu, pasti anak kita mampu kok dan bisa jaga diri, bela bapak. Lumayan uang sakunya juga loh bu, bisa buat beli motor baru, ujarku. Ibu geleng-geleng kepala sambil tersenyum mendengar alasanku. Tapi sepertinya dia setuju juga dengan keputusanku. Ya sudah, kapan berangkat? Tanya ibu sambil tersenyum lembut.
Hari Sabtu pagi, jawabku pelan. Malam ini juga aku mulai packing, semua kebutuhanku selama 1 minggu aku siapkan. Kamar diketuk pelan, adikku elang masuk kemudian duduk di kursi dan tubuhnya menghadap kepadaku yang asik melipat selimut untuk dibawa. Kadara, hutan alas ratu itu angker loh kata Google, ujarnya sambil menatapku. Aku tersenyum mendengarnya. Ya terus? Tanyaku. Konon katanya kalau orang asing, perempuan pula masuk ke situ sudah enggak perawan bisa celaka, jawabnya yang terkesan menakutiku. Kadara masih virgin kan? Tanyanya lagi. Aku lempar elang dengan bantal. Dia kemudian lari keluar kamarku sambil tertawa. Adikku satu-satunya ini memang kalau bercanda suka keterlaluan. Aku dengar memang hutan itu banyak cerita mistisnya, tapi aku kesana tidak sendiri. Dari kantor kami ada 3 orang, belum dari instansi pemerintahan yang menggandeng jasa perusahaan kami. Lagi pula kontraknya juga sudah aku tanda tangani, tiket pesawat juga sudah ada di tangan, tinggal besok pagi aku periksa lagi persiapan buat kerja di lokasi. Malam semakin larut, aku hempaskan tubuh ini di kasur. Iseng aku ambil handphone, ketik hutan alas ratu. Pertama keluar beritanya tentang misteri gadis hilang. Aku skip, tak tertarik untuk membacanya. Berikutnya judul, angkernya hutan alas ratu. Wah, ini portal berita nggak asik, mending tidur saja pikirku. Malam semakin larut, bising suara kendaraan dari jalan raya yang di ujung gang sudah tidak terdengar. Anak-anak muda yang biasa nongkrong di rumah sebelah pun juga sudah sepi suaranya. Aku pejamkan mata, tersungkur tidur lelap tanpa mendengkur. Sekian, saksikan part berikutnya. Terima kasih.